Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa beramal saleh dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang menambah rasa cinta kita kepada Allah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini ya ikhwan, tidaklah kita diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya paham, semua orang Islam yang hadir di Jumatan paham akan itu. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya banyak yang melenceng dari tujuannya. Sibuk dengan kerjaan, lupa sholat. Sibuk dengan kerjaan, memikirkan wisata, healing, nabung untuk itu, lupa untuk berkurban. Ya, padahal berkurban itu untuk yang mampu setiap tahun. Jadi bukan berkurban itu ini tahun ini giliran anggota keluarganya, bukan. Tetapi setiap tahun yang memiliki harta berkurban. Kalau sang istri punya harta, boleh tidak berkurban juga? Ya silahkan. Ya silahkan berkurban. Sang istri yang punya tabungan juga berkurban. Bukan hanya yang laki-laki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya saya melihat sebagian besar wanita adalah penghuni neraka. Maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Begitu pula untuk kita, leburkanlah dosa-dosa kita dengan bersedekah dan banyak bersedekah. Berkurban setiap tahun kita niatkan. Tidak mampu beli kambing jantan, beli kambing betina. Tidak mampu beli kambing, beli domba yang cukup umur. Karena domba lebih murah dari kambing sekarang ini. Bahkan masih ada yang harganya di bawah 1 juta. Karena di masyarakat kita menganggap bahwa domba tidak sah. Ya enggak? Bahkan di satu masjid itu kalau kita lihat banyak kambing tapi tidak ada domba. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang tidak ada uang untuk kambing, ya sudah, pilih domba.
Oleh karena itu ya ikhwan, hidup ini kita menunggu sholat atau disolati. Iya. Dan kita mempersiapkan amalan-amalan kita selama hidup di dunia ini, dan juga amalan apa yang terus mengalir meskipun kita sudah mati. Jadi meskipun kita hanya hidup 63 tahun misalkan, atau usia pensiun berapa? 56 tahun. Kita bisa mempersiapkan amal-amal soleh kita, bahkan yang tetap mengalir pahalanya meskipun apa? Meskipun apa ya ikhwan, kita sudah meninggal. Kita persiapkan. Dan yang sudah mencapai usia 40 tahun, apalagi yang dicari dari dunia ini? Fokus beramal dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar, mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi kematian. Hidup sudah panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana kita bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas adab-adab takziah. Adab-adab takziah dan ziarah kubur. Adab-adab takziah dan ziarah kubur. Pakai yang itu aja, Pak. Yang itu ya. Adab-adab takziah. Takziah itu dari kata azza yu'azzi. Maksudnya adalah menghibur orang yang tertimpa musibah. Kita menziarahinya untuk menghibur. Ya, kita ziarah mengunjunginya untuk azza yu'azzi, azaan wa ta'ziyatan. Jadi azza istilahnya adalah azza. Azza itu ta'ziyah. Maksudnya apa? Menghibur agar tidak larut dalam kesedihan. Karena orang yang ditinggal seorang atau beberapa orang anggota keluarganya itu terkadang mengalami kesedihan yang luar biasa, bahkan bisa jadi melakukan hal-hal di luar nalar, ya, bahkan bisa menjadi gila. Tapi dengan dikunjungi dan disibukkan dengan orang-orang yang mengunjunginya, maka ini insya Allah bisa mengobati rasa sedihnya. Dan kita pernah mendapatkan ayyuhal ikhwan, orang yang betul-betul terpukul dengan kematian dua anggota keluarganya dalam satu waktu. Ya, bagaimana kita mengkhawatirkan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak-tidak. Akhirnya kita atur jadwal. Ya, kita atur jadwal bagaimana rumahnya tidak pernah kosong untuk dikunjungi, dihibur, ya, dinasehati agar tidak melakukan hal-hal di luar nalar atau hal-hal yang tidak masuk akal atau bahkan sampai kepada kegilaan. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting kita memperhatikan adab takziah.
Yang pertama, disunahkan untuk membaca doa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ummu Salamah, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Abi Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, dan pandangannya itu sedang terbuka, telah meninggal dan terbuka. Fa aghmadahu, kemudian beliau menutup mata Abi Salamah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dia dicabut maka akan diikuti oleh pandangan. Ya, fadajja nasu min ahli. Akhirnya orang-orang dari keluarganya itu banyak yang menangis sambil mengangkat suaranya. Taib. Dan ini juga menunjukkan ya ikhwan apa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika dia telah dicabut maka akan diikuti oleh pandangan. Itu hukumnya sunnah, mengucapkan itu hukumnya sunnah. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk ittiba'an, yaitu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia berteriak, ada yang menangis, teriak gitu ya. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian menyerukan pada diri-diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata, ganti-gantinya enggak bagus. Rusak ya. Ini pakai ini. Baik, lanjutkan. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan diri-diri kalian kecuali kebaikan. Ya, jangan berkata kecuali yang baik, maksudnya jangan berkata kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, berarti di sini oleh Tuhan, ketika kita hadir mengurus jenazah, usahakan apabila ada suatu keburukan jangan diceritakan. Tapi ceritakanlah yang baik-baik saja. Ya, ceritakanlah yang baik-baik saja. Dan antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Apabila disaksikan baik, maka baik insyaallah dan masuk surga. Apabila disaksikan buruk, maka buruk dan kemungkinan masuk ke
ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalika. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah ya, terkait kematian Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya ke dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, jagalah keturunannya atau keluarganya fil ghabirin, ya, pada orang-orang yang hidup, yang ditinggalkan. Maksudnya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan penjagaan. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya untuknya. Nah, di sini ya ikhwan, terdapat dalil akan disyariatkannya membaca doa ini, mintakan pengampunan, kemudian diangkat derajatnya, kemudian agar anak keluarganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilapangkan kuburannya serta diberikan cahaya. Berarti di sini ya ikhwan, orang-orang yang beriman kuburannya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dan juga bercahaya, diberikan cahaya. Berbeda dengan kuburan orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka di kuburan itu disempitkan, ya, sempit, bahkan tulang-tulangnya sampai terhimpit. Sudah terhimpit, gelap, sudah gelap ditemani amalannya yang buruk. Sudah sempit ditambah lagi amalannya yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu menantikan datangnya hari kiamat. Ya. Enak yang terang dan lapang apa yang gelap dan sempit? Enggak usah ditanya itu. Pasti kita milih yang lapang dan terang. Apalagi ditemani dengan amal-amal saleh yang berubah wujud menjadi pendamping-pendamping yang enak diajak bicara, wangi, putih, harum, bersih. Kemudian ditampakkan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istihbab sun'it ta'am di ahlil bait. Kita disunahkan untuk menyiapkan, membuatkan makanan untuk orang yang terkena musibah. Ya, terkena musibah. Kata Abdullah bin Ja'far, yaitu anak dari Ja'far bin Abi Thalib, kata Rasulullah SAW ketika Ja'far meninggal, keluarga Ja'far meninggal, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan, sesungguhnya dia
telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan mereka. Maksudnya apa? Mereka telah menimpa mereka kesedihan akibat meninggalnya Ja'far. Yang meninggalnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Subhanallah. Jadi buatkan makanan. Tidak mengapa kalau misalkan di suatu wilayah buat kesepakatan. Ya kita tanggung, pokoknya RT menanggung makanan orang yang meninggal. Berapa orang di sana? Pokoknya tetangga-tetangganya urunan atau patungan membuatkan makanan untuk mereka sehingga mereka tidak masak. Jadi kalau di pondok kami pun ada SOP, setiap yang meninggal tanpa disuruh tim dapur sudah paham bahwasanya 3 hari ya berapa orang yang ada di rumah tersebut itu dapat jatah makan selama 3 hari ya, standar pondok. Kalau mau lebih juga tidak menjadi masalah. Karena 3 hari ini luar biasa ya. Sebenarnya tergantung orangnya. Kalau misalkan kesedihannya lebih panjang, ya, kesedihannya lebih panjang, maka kita buatkan lebih panjang juga. Kita buatkan lebih panjang. Dan kaidahnya jangan sampai mereka menghidupkan api, ya. Jangan sampai mereka menghidupkan api, karena di zaman dahulu menghidupkan api itu kan sulit. Kemudian minta api, kalau sudah misalkan terlambat bikin api, nanti minta api ke tetangga. Jadi bawa kayu atau bawa bahan kering, ngambil apinya dari tetangga, numpang nih, ya, ngambil. Nah di situ fikihnya apa? Diusahakan mereka tidak menghidupkan api. Jadi benar-benar mereka ditanggung makannya, tidak sibuk menghidupkan api, lagi sedih, menghidupkan api atau pakai apa gitu ya, tidak. Atau misalkan dia dari keluarga yang miskin, kemudian tidak ada nafkah kecuali bekerja per hari. Akhirnya apa? Kerepotan. Mau bekerja tapi dalam keadaan sedih, ya kan? Ya, makanya kita katakan sudah. Artinya orang yang tertimpa musibah, biarlah dia dulu beristirahat, ya, mengambil pelajaran. Jangan disibukkan mencari nafkah selama beberapa hari. Di sini ada aturan sudah dibuat? Belum ada. Bagus insyaallah ya. Dibuat aja berapa hari kita tanggung. Gitu kan. Atau belum ada yang pernah meninggal ya? Belum ada ya, nggak tahu kita siapa yang meninggalkan gitu. Baik. Kemudian selanjutnya, apabila dia meninggalkan anak yatim, maka kita berusaha untuk memuliakannya. Jika dia meninggalkan anak yatim, ya, meninggal bapaknya, maka kita urus anaknya, kita sumbangan untuk biaya pendidikan, belajar dan juga hidupnya. Ini sebagai bentuk empati dan simpati. Dan itu adalah anak yatim tetangga kita sendiri. Kalau kita muliakan anak yatim yang jauh, maka ini ada anak yatim di sekitar kita, tetangga kita, maka itu lebih harus kita lebih muliakan. Sebagaimana dulu kata Abdullah bin Ja'far,
Beliau masih anak-anak waktu itu. Ra'aitani wa Qutham wa Ubaidullah ibni Abbas. Dulu saya bersama Qutham dan Ubaidullah bin Abbas. Wa nahnu sibyan. Kami itu anak-anak, nal'abu, sedang bermain. Idh marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dabbah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat berkendara di atas hewan, menunggangi hewan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irfa'u hadza ilayya. Angkatlah ini, maksudnya Abdullah bin Ja'far, kepada saya. Fahamalani amamahu, dan beliau mengangkatku di depan beliau. Ini anak yatim. Abdullah bin Ja'far kan anaknya Ja'far, yatim. Diangkat di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Qutham, dan berkatalah kepada Qutham, anaknya Abbas, irfa'u hadza ilayya faj'alahu wara'ahu. Ya, angkat ini satunya ke saya, ditaruh di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak. Faj'alahu wara'ahu wa kana Ubaidullah ahabba ila Abbas. Adapun Ubaidullah, yaitu Ibnu Abbas, itu adalah anak yang paling dicintai Abbas. Ya, tidak diangkat. Famastahya min ammihi an hamala Quthaman wa tarakahu. Beliau tidak malu untuk mengangkat Qutham, anaknya Abbas juga, tapi tidak seberapa dicinta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengangkatnya dan tidak malu terhadap pamannya sendiri, dan meninggalkan Ubaidullah. Thumma masaha ala ra'si thalathan wa qala kullama masah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan si Abdullah bin Ja'far masih kecil, yatim, diusap sebanyak 3 kali kepalanya Abdullah. Allahumma akhluf Ja'faran fi waladihi. Doa dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah setiap diusap, ya Allah, jagalah Ja'far, ya, jagakanlah untuk Ja'far anak-anaknya. Maksudnya apa? Jaga anak keturunan Ja'far. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu li Abdillah, ma fa'ala Qutham? Bagaimana kabar tentang Qutham? Ya. Maksudnya apa? Kok sekarang tidak ada Qutham itu, bagaimana kabarnya? Kok sekarang ketika meriwayatkan hadis itu, Abdullah bin Ja'far ketika meriwayatkan hadis ini, Qutham sudah tidak ada, anaknya Abbas. Maka kata beliau, istushhida, dia sudah mati syahid. Dia sudah mati syahid. Qultu, dia berkata, saya berkata, Allahu a'lam bil khair wa rasuluhu bil khair. Allah lah yang lebih mengetahui akan kebaikan, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui dari kita akan kebaikan. Qala ajal, maka beliau berkata, perawi berkata, ajal, ya benar. Nah, di sini ayolah ikhwan, saya coba baca sebagian syarah penjelasan hadis ini, ya. Hadis ini, yang pertama, di sini terdapat dalil akan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pemimpin di Madinah, pemimpin kaum muslimin, tapi beliau tidak malu untuk mengangkat anak kecil, anak yatim. Di mana banyak orang-orang yang sudah terpandang berkedudukan tinggi,
Kapan melihat anak yatim, miskin lagi, tidak mau menyentuhnya. Idih kuman katanya, ini najis. Tapi berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengangkat dan memuliakan Abdullah bin Ja'far, anak yatim. Di sini terlihat bagaimana tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang bersikap tawadhu', sikap rendah hati, kecuali Allah akan mengangkatnya. Ini pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kaum muslimin kita tidak pantas berlaku sombong. Kalau mau gaya di hadapan orang kafir, kalau mau gaya tunjukkanlah kehebatan di hadapan orang kafir. Adapun di hadapan orang-orang muslim, maka bersikap tawadhu. Bersikap apa? Tawadhu. Kemudian selanjutnya di sini terdapat dalil akan kasih sayang dan juga perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Bagaimana beliau perlakukan Abdullah, beliau perlakukan Kusam, ya. Akhirnya Kusam sebagaimana dilihat atau kita dapatkan dari cerita ini bahwasanya beliau mati syahid, dan syahadah atau mati syahid itu adalah impian setiap muslim yang beriman. Setiap muslim yang beriman mengharapkan mati syahid. Kemudian di sini ayyuhal ikhwan, terdapat faidah juga pentingnya membiasakan anak-anak kecil untuk dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, pentingnya membiasakan anak-anak untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Biar mereka terbiasa dekat, bukan untuk kurang ajar, tetapi membiasakan dekat. Kapan mereka ada masalah, mereka tanyakan. Kapan ada masalah, mereka tanyakan kepada ahli ilmu. Tidak malu untuk bertanya ketika mereka tidak tahu. Ini sangat penting. Ya, seorang anak yang masih kecil didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan para ulama. Subhanallah. Begitu pula orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita lihat seleting Abdullah bin Abbas, tidak ada yang keilmuannya seperti beliau. Bahkan disebut oleh para ulama sebagai habrul ummah, mufassirus sahabah, ulamanya umat, ulamanya sahabat. Ya. Dan tidak ada tafsir di dalam ayat-ayat kecuali kembali kepada Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya. Kalau tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, maka kita dapatkan nukilan tentang tafsir ayat, misalkan dari Ikrimah, Taus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, Ikrimah sudah tadi, Ikrimah, Maula Ibni Abbas, tafsiran-tafsiran dari semuanya dari Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, bagaimana ternyata sejarah dari Abdullah bin Abbas? Beliau diajak oleh Umar bin Al-Khattab untuk duduk di majelisnya Umar dan para pembesar sahabat, di mana anak-anak yang lain sibuk bermain, para remaja sibuk dengan keasikannya, tapi Abdullah bin Abbas dari usianya yang masih kecil, beliau didudukkan oleh Umar bersama beliau dan juga para pembesar
sahabat yang lain. Ya, sampai ada yang meremehkan Abdullah bin Abbas karena beliau ini kecil. Ya, kenapa ada anak kecil di sini kan gitu? Tidak. Dan kita dapatkan ayol ikhwan para guru kita dan juga murid-murid guru kita, anak-anak kecilnya menuntut ilmu, dibiasakan hadir di majelis ilmu, ya, selama dia tidak mengganggu, didekatkan dengan para ulama atau didekatkan dengan para ustadz. Dan juga ustadz itu bukan hanya satu gitu ya, didekatkan ya. Atau misalkan kalau misalkan tidak bisa mengikuti kajian yang panjang seperti ini, minta anak tersebut bertanya satu hal kepada ustadz, atau minta nasihat, ustadz apa nasihatnya, minta nasihat ya. Seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, agar dekat dengan ahli ilmu. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu ziarah kubur. Adab-adab berziarah kubur. Yang pertama, disunnahkan untuk berziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Sebagaimana kata Nabi SAW, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan, sesungguhnya itu mengingatkan kepada akhirat. Berziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Buraidah, nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang kalian dari berziarah kubur, fazuruha, maka ziarahilah dia. Wa nahaitukum an luhumil adahi, dan dulu saya melarang kalian dari menyimpan daging-daging hewan kurban fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Fa amsiku ma badalakum, simpanlah apa yang kalian inginkan untuk menyimpannya. Wa nahaitukum anin nabidh, dan saya melarang kalian dari perasan buah atau perasan kurma atau perasan anggur, illa fi siqa, ya, ketika dia di wadah-wadah yang bisa cepat memabukkan, membuat minuman keras. Fashrabu fil astiyah, maka minumlah dengan menggunakan wadah-wadah kulliha, seluruhnya, wala tashrabu muskiran, dan janganlah kalian meminumnya dalam keadaan memabukkan. Jadi intinya perasan-perasan dari kurma, perasan anggur dan sejenisnya, ya, yang di situ bisa berpotensi menjadi khamar atau minuman keras. Ternyata banyak ya. Apa contohnya yang bisa dijadikan khamar? Ketan ya, beras, tebu bisa nggak? Hah? Tebu bisa nggak jadikan minuman keras? Bisa kan? Yang penting ada glukosa kan? Iya, ada etanol gitu. Bisa dikembangkan, bisa. Bahaya itu. Kemudian anggur jelasnya, kurma juga jelas zaman dahulu. Yang saya kaget itu seperti pisang, itu ada yang membuat minuman keras dari pisang. Apalah namanya saya lupa. Ada yang dari pisang, Allah musta'an. Itu memabukkan. Jadi intinya kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Ya, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu haram, tidak boleh kita minum walaupun sedikit. Tapi kan katanya enak ya.
Katanya. Katanya ada pedas-pedasnya gitu ya. Astagfirullah. Allah musta'an. Jadi alhamdulillah ya, kalau bicara masalah khamar, kita di Indonesia ini ya, dan termasuk di wilayah mayoritas muslim lah, sangat bersyukur sekali tidak menyebar khamar secara bebas. Di Malaysia saja itu dijual bebas. Di Malaysia, meskipun negara Islam, tapi tidak kuasa untuk melarang khamar. Jadi, nah kecuali Brunei ya, Brunei memang ya. Jadi biasa kalau sudah masuk waktu malam, tiba-tiba orang nggak gila, tiba-tiba kayak orang gila gitu ya. Sampai tidur malam di sana, jam 8 belum bangun, ternyata minum khamar. Kalau kita pemandangan itu tidak biasa. Kalau di Amerika, di Eropa itu pemandangan yang sangat biasa. Allah musta'an. Ya. Bahkan kalau di kita sulit kita membedakan ini orang mabuk atau tidak. Ya kan? Jadi ada satpam kami, ada tetangga agak jauh datang ngomong, ngelantur katanya, matanya merah katanya, matanya merah, lagi mabuk dia ini katanya. Itu ciri-cirinya? Iya, itu ciri-ciri orang mabuk katanya. Oh gitu, gitu kan? Taib. Nah di sini kita bicara tentang nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarahilah dia. Jadi dulu Nabi memang pernah sallallahu alaihi wasallam melarang berziarah kubur. Kemudian itu dimansuh, dihapuskan hukumnya. Yang tadinya tidak boleh, kemudian menjadi boleh. Karena alasan, berbagai macam alasan. Ya, karena mereka juga baru selesai dari kesyirikan. Ditakutkan jika berziarah kubur justru malah berbuat syirik di kuburan. Nah, ketika itu belum siap, para sahabat belum siap untuk berziarah kubur sebagai nasihat. Akhirnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Islam menyebar, pengajaran tentang Islam ini semakin padat, semakin banyak, dan banyak juga yang paham agama, paham tauhid dan juga syirik. Akhirnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk berziarah kubur. Begitu pula hadis tentang larangan menyimpan daging. Kalau kita berkurban kan lebih. Masa mau dihabisin semua daging? Alangkah sakitnya gigi ini menggigit daging kebanyakan, gitu kan? Kemudian apa? Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dulu dilarang, kemudian mansuh, dihapuskan hukumnya, ya, menjadi boleh. Apa tujuannya? Kenapa dilarang menyimpan lebih dari 3 hari? Tujuannya agar bisa berbagi kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang jumlahnya di zaman dahulu sangat banyak. Karena yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak kan orang miskin, ya, banyak orang miskin. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kemudian banyaklah orang-orang kaya juga masuk Islam, kemudian banyak yang berkurban, dan alhamdulillah untuk orang-orang miskin pun bisa terbagi secara
merata sehingga apa? Mereka diizinkan untuk menyimpan daging kurban. Bagaimana cara menyimpan daging kurban di zaman dahulu? Pakai kulkas, merek apa? Bagaimana cara menyimpan mereka? Didendeng. Jadi dipotong kecil-kecil, baru dijemur. Nah, kapan mau dimasak, direbus lagi, ya. Kapan mau dimasak, direbus lagi, kemudian ya ada yang mau dibakar atau diapakan. Tapi semuanya itu didendeng. Zaman dahulu itu didendeng. Makanya kalau tanggal 10 itu namanya Yaumun Nahri, hari penyembelihan, hari nahar. Nahar itu cara penyembelihan onta dengan cara ditusuk pangkal sini, ya, nahar. Sedangkan tasyrik, apa itu hari tasyrik? Hari penjemuran, daging-daging kurban. Jadi di tanggal 11, 12, 13 itu sudah dijemur, dagingnya dijemur. Makanya namanya Yaumut Tasyrik, Ayyam At-Tasyrik, 3 hari. Masya Allah. Berapa sapi di sini? Belum tahu. Kalau kambing banyak? Ada panitianya kan? Ada, Mas. Insyaallah. Biasanya berapa kalau tahun lalu? Apa? Sapi 18. Masya Allah. Sapi 18. Kalau kambing 6, dikit aja. Masih banyak sapi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak mendoakan pengampunan untuk orang yang bukan Islam. Ya, jangan mendoakan pengampunan untuk orang non-Islam. Yang didoakan pengampunan itu hanya untuk orang Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat 113, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka itu adalah kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Maka di sini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu pula orang-orang yang beriman jangan sampai memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Karena kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tidak akan bisa lagi diselamatkan, pasti masuk neraka. Bahkan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Saya minta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Falam ya'dzan li, tetapi Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha, dan saya minta izin untuk menziarahi qabraha, kuburan beliau, kuburan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adzinali, Allah pun mengizinkanku. Ya, berarti di sini juga menunjukkan ya menziarahi kuburan orang musyrik ya tidak menjadi masalah apabila tidak ada niatan untuk tabarruk atau minta-minta, ya, tapi hanya sekadar untuk mengingatkan apa?
kematian. Dan ini juga dalil bahwasanya meskipun ibu sendiri, orang tua sendiri itu adalah seorang musyrik, maka tidak perlu didoakan, kecuali dia adalah seorang muslim. Jadi saya pernah ditanya, ya, Ustadz, orang tua saya ini KTP-nya Islam, tapi Islam abangan, gimana maksudnya? Dia itu masih percaya dewa-dewa, kemudian ini riri, wetan gitu ya. Masih percaya kayak gitu, Ustadz. Oh, kalau sholatnya gimana? Enggak sholat. Ibadahnya gimana ya? Kalau ngucap-ngucap yang seperti itu. Saya bilang bapak antum belum muslim, ya. Bapak antum belum muslim. Jadi saya gimana Ustaz? Ya nggak perlu. Antum tidak perlu doakan bapak antum. Ibu saya sholat Ustaz, tapi memang masih bolong-bolong. Ya nggak apa-apa. Ibu antum muslimah, doakan kebaikan untuknya. Tapi kalau bapak jangan, saya bilang. Kenapa? Dia musyrik, orang musyrik. Orang musyrik tidak perlu didoakan, ya. Baik. Allah alam bissawab. Saya rasa cukup materinya. Silakan kita buka pertanyaan. Silakan. Silakan, monggo Pak. Iya. Oh, yang masuk ke dalam neraka. Jahil. Ya. Ya. Jahil. Jadi di sini ada dua ya. Neraka itu ada yang neraka untuk khusus orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Maka mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun neraka yang itu dikhususkan untuk orang yang beriman, yang diazab, maka ada. Ya, ada wanita-wanita atau kaum muslimin yang diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dikeluarkan dari neraka. Dan mereka itulah yang disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun maksudnya mantan penghuni jahannam, dan dicelupkan ke sungai yang namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Akhirnya terkupas semua gosong atau mutungnya, kulitnya ya. Kemudian tumbuh kulit yang baru, kemudian menjadi tubuh ahli surga. Taib. Dan apakah, pertanyaannya, apakah mereka kekal? Apabila dia muslimah yang memiliki keimanan tapi diazab di dalam neraka, maka tidak kekal di dalam neraka. Akhirnya pasti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga jika dia adalah seorang muslimah atau seorang muslim yang fasik. Baik. Tetapi kalau dia seorang wanita musyrik kafirah, musyrikah kafirah, maka mereka kekal di dalam neraka. Allah alam bisawab. Ini juga peringatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Sesungguhnya saya melihat kalian, ada para wanita, sebagian besar kalian adalah penghuni neraka. Lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Tukfirna la'na, kalian terlalu banyak melaknat, wa takfurna al-ashira,
dan kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kapan Mas pernah begini saya? Enggak pernah. Padahal tiap hari makan dari apa? Berasnya suami. Tidur di atas kasurnya suami. Wanita ini kadang banyak yang perlu diingatkan, ya. Makanya kapan? Makanya ini perkataan itu, ya, meskipun seorang suami itu kebal, ya, kebal cacian, apalagi pegawai sering dimarahi bos, mungkin gitu ya, dimarahi atasan, sudah kebal kalau masalah kayak gitu. Sama ketika bekerja, ketika dia pengrajin dibilangin nggak bagus lah kerjaannya. Yes, artinya itu sudah menjadi hal yang biasa diterima oleh laki-laki. Tapi ketika orang yang dicintainya mengatakan perkataan yang tidak enak didengar, ya, maka itu juga sangat menyakitkan suami. Kalau suami sampai tidak ridho, disitulah letak masuk ke dalam nerakanya. Subhanallah. Maka hati-hati, ya. Fa innahu jannatuki aw naruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Insyaallah. Jadi baik-baiklah kepada suami. Kalau mau cari muka, ya, wahai para istri, cari mukalah kepada suami. Karena keridhaan suami itu penentu surga atau neraka. Ini kapan keluar rumah cari muka ke kawan-kawannya, harum-harum bersolek. Kapan di rumah pakai daster koyak-koyak, daster koyak-koyak, kemudian baunya selangit, dikasih sisa-sisa, ya. Makanya yang seperti ini pelajaran untuk para istri, jangan sampai menjadi penghuni neraka karena suaminya tidak ridho. Allah alam bisawab. Ya, silakan Pak. Tahun berapa? Oh ya, terus. Ya. Kita berjalin dengan haji, kan? Ya. Badal haji, Iya, badal haji terus. Orang tua kita. Siapa kita? Oh ya, orang tua kita tadi. Ya, Jaid. Ya, jadi kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, banyak jalan yang bisa kita lakukan. Ya, seperti berwakaf dan bersedekah atas nama orang tua. Wakaf, sumur, masjid atau apa gitu kan, kita niatkan ini sedekah atas nama orang tua saya. Enggak apa-apa, dari kita yang keluarkan harta kita sendiri. Malah itu adalah bakti, ya, setelah orang tua meninggal.
Bahkan itu dikatakan itu adalah bakti dari keikhlasan seorang anak yang tidak mengharapkan apa-apa dari dunia orang tuanya. Kalau anak berbuat baik kepada orang tuanya, mungkin dia masih mengharapkan warisan, mengharapkan harta, mengharapkan kedudukan, perlindungan. Tapi setelah orang tua meninggal, ya apa yang bisa diandalkan dari orang yang sudah meninggal? Maka ketika dia berbakti, bersedekah atas nama bapaknya atau ibunya, berwakaf atas nama bapak atau ibunya, selalu beristighfar, ya, selalu minta ampun untuk orang tuanya, kemudian juga melakukan amalan-amalan yang bisa sampai, contohnya badal haji, badal umrah untuk orang yang sudah meninggal, maka ini insya Allah pahalanya sampai kepada beliau, ya, sampai kepada beliau. Allah alam bisawab. Begitu pula seorang anak, apabila orang tuanya membiayai belajarnya, perhatian kepada dirinya, maka harapkanlah dengan amalan-amalan yang kita lakukan, pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Subhanallah. Allah alam bisawab. Cuma untuk sekarang perlu saya ingatkan ya, untuk badal haji itu Pak, banyak penipuan, ya, banyak penipuan. Baru apalagi tahun sekarang ini, Saudi ini membuat sejarah ini menurut saya. Tahun ini betul-betul super duper, super ketat, super tidak ada toleransi, ya. Jadi luar biasa. Jadi nggak seperti tahun lalu. Nah kalau di zaman dahulu, misalkan 20 hari sebelum Arafah, itu Masjidil Haram itu penuh banget. Sekarang jam 10, jam 12 malam masih penuh. Tapi sekarang kalau kita lihat sepi gitu ya. Malam, tengah malam itu sepi. Ya. Berarti di zaman dahulu itu jatahnya sebenarnya kan sama ya. Tahun lalu kuotanya kan sama. Banyak yang gelap gitulah. Banyak yang gelap, pakai visa-visa nggak jelas, masih bisa menerobos ke Mekah. Makanya itu yang membuat padat. Nah, sekarang bahkan dicek di hotel-hotel, di pemondokan itu sampai didatangi, didobrak sampai, kalau dia dikunci sampai didobrak, luar biasa. Makanya ada teman-teman kita yang dia pakai visa ziarah bisnis, udah pulang dulu lah katanya. Syawal kemarin pulang, takut dia katanya, takut. Ya, subhanallah. Ya, tapi ya sekarang lebih, artinya kalau di Masjidil Haramnya lebih ini ya, ketat ya. Walaupun agak sedikit kacau ya tahun ini karena dibatasi petugas Indonesia, kemudian diurus oleh pemerintah Saudi langsung. Tapi kita katakan insya Allah ada kebaikan di dalamnya, insya Allah. Jadi kalau ada badal haji, kemarin ada viral tuh, belum wukuf sudah videoin baca niat haji, astagfirullah gitu ya. Itu padahal belum apa? Belum mulai. Hari tarwiyah juga belum, tapi sudah bikin video. Bikin video badal haji. Orang Indonesia pula ya, makanya. Allah alam bisa. Kita cukupkan, barakallahu fikum jami'an, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.